Bab 607. Hapus garis keturunan Phoenix. Yunce terkejut, dan kemudian dia menyadari sesuatu. Apa maksudmu? Garis keturunan gagak emas 100 kali lebih mulia daripada garis keturunan Phoenix, dan kekuatan api gagak emas jauh lebih besar daripada api Phoenix. Jika Anda mewarisi garis keturunan gagak emas, garis keturunan Phoenix tidak diperlukan untuk ada. Suara jiwa gagak emas penuh kebanggaan. Yunce berkata dengan keras, tetapi kamu juga tahu bahwa aku memiliki api dewa jahat. Aku dapat mengendalikan api apapun, dan aku dapat sepenuhnya mengendalikan api Phoenix dan api gagak emas pada saat yang sama. Baik garis keturunan Dewa Naga maupun garis keturunan Dewa Naga. Garis keturunan Phoenix dapat hidup berdampingan di tubuhku, dan garis keturunan gagak emas serta garis keturunan Phoenix pasti akan melakukan hal yang sama. Naif. Apakah kamu ingin garis keturunan gagak emasku hidup berdampingan dengan garis keturunan Phoenix yang rendahan itu? Lelucon yang sangat besar, dimanapun aku berada, tidak ada tempat untuk burung Phoenix. Dengan kekuatan gagak emasku, garis keturunanmu akan seimbang lebih baik demi martabatmu, kekuatan apimu juga akan meningkat beberapa kali lipat. Mengapa kamu membutuhkan garis keturunan Phoenix? Hidup berdampingan dengannya hanyalah penghinaan terhadap kekuatan gagak emasku. Aku tidak akan pernah membiarkan ini terjadi. Jika kamu ingin mendapatkan kekuatan gagak emas yang kuberikan, kamu harus menghapus sepenuhnya garis keturunan Phoenix di tubuhmu. Suara jiwa gagak emas arogan, tegas, dan tidak perlu dipertanyakan lagi, dan juga mengandung penghinaan yang ekstrim terhadap garis keturunan Phoenix. Ketika Jasmine menyebutkan bahwa Suzaku, Phoenix, dan Golden Crow tidak cocok satu sama lain, Yunce awalnya berpikir bahwa dia hanya ingin melindungi garis keturunan dan martabat kekuasaannya, dan bahwa mereka semua ingin menjadi satu-satunya api yang tertinggi, jadi mereka tiba-tiba mulai berkelahi, dan tidak ada yang menyerah satu sama lain. Tapi melihat postur jiwa gagak emas saat ini, ia hanya menganggap keberadaan Phoenix sebagai musuh. Tidak, suara Yunce bahkan lebih tegas. Meskipun dia menghadapi jiwa gagak emas, saya bisa mewarisi garis keturunan gagak emas, tapi saya tidak akan pernah membiarkan garis keturunan Phoenix saya musnah. Jika prasyarat untuk mewarisi garis keturunan gagak emas berarti menyingkirkan garis keturunan Phoenix. Kalau begitu, aku tidak menginginkan kekuatan gagak emas. Sombong, kata-kata Yunce, tanpa ragu-ragu, membuat jiwa gagak emas marah. Apakah menurutmu kekuatan gagak emasku tidak sebaik kekuatan Phoenix? Yunce memiliki temperamen yang kuat, bahkan jika dia menghadapi jiwa Tuhan, dia tidak akan pernah mundur dalam masalah prinsip. Dia berkata tanpa menyerah, aku tidak tahu mana yang lebih kuat, api Phoenix atau api gagak emas. Tapi, warisan Phoenix dalam diriku sekarang adalah darah dan kekuatanku sendiri. Itu juga merupakan bagian dari hidupku dan hanya bisa dikendalikan oleh diriku sendiri. Kendalikan, bahkan jika kamu adalah jiwa Tuhan, kamu tidak akan pernah membiarkan gangguan. Roh Phoenix memberi saya garis keturunan Phoenix sebagai pengakuan dan hadiah bagi saya. Bagaimana saya bisa sepenuhnya meninggalkan hadiah ini demi garis keturunan dan kekuatan lain? Jika saya melakukan ini, saya tidak hanya akan mengecewakan roh Phoenix yang telah memberi saya begitu banyak bantuan, yang bahkan lebih tidak sopan. Jika saya mendapatkan warisan gagak emas terlebih dahulu, dan roh Phoenix harus secara paksa menghapus garis keturunan gagak emas di tubuh saya sebelum memberi saya warisan Phoenix, maka saya juga akan memilih untuk menolak. Ini adalah berbeda dari gagak emas. Kekuatan tidak ada hubungannya dengan kuat atau lemahnya kekuatan Phoenix, tapi itu adalah prinsip paling dasar dan intisari sebagai pribadi. Kamu tidak bisa mentolerir hidup berdampingan dengan garis keturunan Phoenix, dan aku tidak bisa mentolerir kekuatanku sendiri yang dimusnahkan secara paksa. Jadi, meskipun aku merindukan kekuatan gagak emas, sepertinya aku masih tidak punya kesempatan setelahnya, semua. Yunce mengucapkan kata-kata ini tanpa ragu-ragu. Saat kalimat terakhir diucapkan, tidak ada sedikit pun keengganan atau nostalgia di wajahnya. Hahaha, Dewa Gagak Emas tertawa seperti tawa yang menggelegar, tetapi tidak ada kemarahan dalam tawa itu. Kamu adalah orang yang berperawakan keras. Kamu memiliki temperamen yang keras, tetapi kamu sangat cocok untukku, yang membuat bahkan lebih lagi aku tidak ingin melepaskanmu, pewaris paling sempurna. Meskipun kamu memiliki temperamen yang keras, ketangguhanmu yang sebenarnya selalu bergantung pada kekuatan yang besar. Di hadapanku, kamu tidak punya hak untuk memilih.
Untuk mempertahankan garis keturunan Phoenix yang rendah, kamu menolak warisan gagak emasku. Ini bisa jadi ditentukan oleh bukan untukmu. Mata merah keemasan di langit melebar, dan cahaya keemasan yang jatuh tiba-tiba menjadi beberapa kali lebih kuat. Yun Che, yang bersinar terang, tidak bisa melihat secara langsung. Pada saat ini, api merah keemasan jatuh dari langit seperti hujan lebat, berubah menjadi lautan api yang tak berujung, menenggelamkan Yun Che di dalamnya. Tidak peduli seberapa panas apinya, mereka tidak dapat merusak tubuh Yun Che, tapi matanya begitu silau oleh api gagak emas yang paling menakutkan di dunia sehingga dia tidak bisa membukanya. Dia tanpa sadar melindungi dirinya dengan tangannya dan menggeram, lagi sibuk apa? Begitu suaranya keluar, seluruh tubuhnya tiba-tiba bergetar, otaknya dalam keadaan syok dan kesadarannya dengan cepat runtuh. Dia melihat lautan api emas yang tak terbatas, tetapi api emas ini tidak ada di hadapannya, tetapi membakar hatinya, kesadarannya. Lambat laun, api emas itu menyebar tanpa henti, membakar kemana-mana, pembuluh darah yang dalam, mengubah pembuluh darah dalam yang asli berwarna merah dan biru menjadi emas murni, dan kemudian menyebar ke setiap otot dan pembuluh darah, setiap tetes darah, hingga setiap sel di tubuhnya terbakar. Bagaimana kabarnya? Seluruh bagian dan organ tubuhnya terbakar, namun dia tidak merasakan apapun sama sekali. Kesadarannya tidak bisa lagi merasakan keberadaan tubuhnya, dan api ini mulai menyebar ke jiwanya, membakar hingga ke lubuk jiwanya. Kamu, apa yang akan? Yun Che meraung sekuat tenaga, tapi dia tidak bisa mendengar suaranya sama sekali. Pada saat ini, kesadarannya yang tersisa tiba-tiba menyadari. Api gagak emas yang membakar seluruh tubuhnya tidak hanya ingin sepenuhnya memusnahkan keberadaan Phoenix, garis keturunan, tetapi juga menyebarkan api gagak emas yang diarahkan ke jiwa, jelas dimaksudkan untuk menghapus tanda Phoenix-nya dan semua kenangan api Phoenix, termasuk World Ode of the Phoenix. Pada saat ini, suara roh gagak emas bergema di lubuk jiwanya, membuat kecurigaannya menjadi kenyataan. Ternyata garis keturunan Phoenix Anda hanya 3 tetes darah leluhur Phoenix. Saya ingin sangat mudah untuk melakukannya, hapus sepenuhnya. 3 tetes darah Phoenix, tetapi kamu dapat dengan mudah menguasai tingkat ke-6 dari World Ode of the Phoenix. Itu memang tubuh jahat roh api di bawah kekuatan dewa jahat. Tapi bagaimana bisa hanya World Ode of the Phoenix? Dibandingkan dengan rekor dunia pembakaran gagak emas, aku akan menunggu sampai aku menghapus segala sesuatu tentang burung Phoenix dalam tubuh dan kesadaranmu. Tubuhmu, dewa jahat unik di dunia, hanya layak membawa kekuatan. Gagak emasku, ledakan, seolah-olah petir dari langit meledak di hati dan jiwa Yun Che, dan nyala api emas yang tak berujung menyerbu kesadarannya seperti deru laut di bawah badai. Dalam sekejap, hanya ada nyala api tak berujung dan tidak ada lagi yang tersisa dalam kesadarannya, jejak kejernihan yang tersisa seperti daun mati yang diambil oleh angin puting beliung, yang akan terpelintir menjadi potongan-potongan kecil kapan saja. Jiwa gagak emas adalah jiwa terpisah dari binatang dewa kuno gagak emas, yang membawa kemauan dan kekuatan kelas dewa. Dari fakta bahwa dia mampu mencapai misteri ilahi setengah langkah dari Ratu Iblis kecil, kita dapat mengetahui bahwa kekuatan yang dimilikinya jauh lebih unggul daripada roh Phoenix dari Kekaisaran Phoenix ilahi di benua Tianxuan. Menghadapi kekuatan seperti itu, bahkan seorang kaisar tingkat tinggi hanya bisa berlutut gemetar, tidak mampu menghasilkan kekuatan apapun untuk melawan. Tapi Yun Che, bahkan jika kesadarannya hanya tersisa dengan perambut, dia pasti akan berjuang dengan segala cara. Kamu adalah roh binatang mitos. Sebenarnya, menggunakan seperti tercela, berarti kamu berhenti sekarang. Aku akan melakukan sesuatu padamu. Setidaknya menghormati, dan membantu. Rasa terima kasih Ratu Iblis kecil, jika tidak, kamu benar-benar bisa mengeluarkan suara jiwa, yang sungguh mengejutkanku. Kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena bodoh, karena menolak warisan gagak emasku demi garis keturunan Phoenix belaka. Kalau tidak, kenapa aku melakukan ini? Perasaan penindasan dari jiwa gagak emas meningkat tajam lagi, membawa kesadaran terakhir Yun Che ke ambang kehancuran total. Dia masih menggunakan seluruh tekadnya untuk mengaum, jika kekuatan gagak emas adalah sungguh cukup kuat. Bagaimana kamu bisa peduli, apakah garis keturunan Phoenix, ada, bahwa kamu sangat peduli, hanya bisa berarti bahwa, kamu tidak seperti, meremehkan,
terhadap garis keturunan Phoenix seperti yang terlihat di permukaan, melainkan mengetahui inferioritas seseorang, cemburu. Pada titik ini, kamu telah kalah. Bertentangan dengan harapan Yun Che, jiwa gagak emas tidak menjadi emosional karena kata-katanya, melainkan hanya memberikan cibiran yang menghina. Perlawanan tingkat rendah dan membosankan. Apakah kamu pikir kamu bisa membuatku marah seperti ini? Kamu sungguh menyedihkan. Perjuangan hanya akan membawa kerugian bagimu, tanpa manfaat apapun. Meskipun aku memaksamu, aku memiliki hak mutlak untuk memaksamu. Karena aku telah memberimu keperawanan dengan keindahan paling mulia dan diakui di dunia iblis fantasi, dan membiarkanmu bermain dengannya sesukamu. Ya Tuhan, dan tolong dia mendapatkan kekuatan tak tertandingi. Jika kamu terus tidak sopan, percaya atau tidak, aku akan segera menghancurkan garis keturunannya. Kamu, hati Yun Che sedikit bergetar, ternyata inilah alasan dan tujuan sebenarnya dia membantu Ratu Iblis kecil, murni untuk memaksanya merasa nyaman. Ketika kesadaran Yun Che sejenak bingung, api emas tiba-tiba melonjak, benar-benar menenggelamkan keinginan terakhirnya dalam sekejap. Hanya ada ruang kosong di depanku, dan tidak ada suara di seluruh dunia. Bahkan api gagak emas-emas tidak bisa lagi dilihat atau dirasakan. Semuanya telah hilang. Pada akhirnya, bahkan ruang kosong dengan cepat menghilang, segalanya mulai diselimuti kegelapan. Sesaat sebelum dunia dipenuhi kegelapan, Yun Che melakukan perjuangan terakhir. Naga, jiwa, alam, mengaum. Raungan naga yang sangat kuat bergema di jiwa Yun Che. Api gagak emas yang menempati jiwa Yun Che dan mencari tanda Phoenix tiba-tiba mulai bergoyang dengan kacau, dan kemudian seekor naga biru besar merobek api dengan raungan besar dan membubung ke langit. Naga biru kuno itu energi, tekanan para dewa menyebabkan api gagak emas yang mengamuk berhenti menyebar dalam sekejap, dan bahkan sedikit bergetar karena kegelisahan. Apa? Jiwa Dewa Naga, jiwa gagak emas sangat terkejut hingga kehilangan suaranya pada saat ini. Apa yang terjadi? Changlong kuno memberinya garis keturunan Dewa Naga yang begitu kaya, yang tidak biasa. Kenapa dia malah kehilangan jiwanya? Sumbernya diberikan padanya. Garis keturunan bisa menyebar dalam warisan, tapi sumber jiwa adalah kehendak dan jejak terakhir para dewa yang tersisa di dunia. Setiap kali hilang, keberadaan terakhir ini akan lenyap. Terlebih lagi, itu adalah naga biru kuno, sang kepala binatang purba. Tidak ada dalam diri manusia ini yang layak melakukan ini. Bab 608, petik 2... Dalam hal ini, biarkan dia mewarisi kekuatan gagak emasku. Bagaimana mungkin seseorang yang begitu dikenali oleh jiwa Dewa Naga menjadi orang biasa? Dia memang orang yang paling layak di dunia untuk menerima warisan dari gagak emas. Jika itu adalah tekanan penuh dari Dewa Naga, mustahil bagi gagak emas untuk menjadi lawannya. Tapi kekuatan Yun Che sendiri terlalu lemah, dan tekanan dari Dewa Naga yang dia kendalikan tidak bisa mengalahkan keinginan jiwa gagak emas. Saat berikutnya, api gagak emas, yang telah surut di bawah tekanan Dewa Naga, tiba-tiba meletus seperti gunung berapi aktif, memenuhi seluruh ruang jiwa Yun Che lagi. Tapi jiwa Dewa Naga adalah jiwa Dewa Naga setelahnya, semuanya, meskipun hanya ada di satu tempat, itu hanya untuk manusia dengan Tian Xuan Xuanli, tapi jiwa gagak emas membutuhkan 100 napas penuh untuk menekannya sepenuhnya. Dapat dikatakan bahwa di seluruh alam iblis ilusi dan benua Tian Xuan, kecuali Yun Che, tidak ada yang bisa mempertahankan keinginan jiwa gagak emas untuk waktu yang lama. Anak ini benar-benar membuatku semakin tertarik. Menekan jiwa Dewa Naga, api gagak emas telah menempati seluruh ruang jiwa Yun Che. Sebelum menghapus garis keturunan Phoenix di tubuhnya, tanda Phoenix di jiwanya harus dihapus terlebih dahulu. Dengan cara ini, darah Phoenix di tubuhnya menjadi tidak berakar dan dapat dengan mudah terhapus dalam sekejap. Dalam sekejap mata, tanda Phoenix di jiwa Yun Che muncul di depan kehendak jiwa gagak emas. Jika dia ingin menghancurkan tanda Phoenix sederhana, itu hanya membutuhkan waktu sekejap. Aku sebenarnya harus menghabiskan begitu banyak usaha untuk mewarisi garis keturunanku suatu hari nanti. Itu semua karena kamu, si burung Phoenix yang menyebalkan, mengalahkanku. Keluar dari sini. Mengikuti pikirannya, pilar api emas melesat keluar dari lautan api dan langsung menuju ke tanda Phoenix. Ledakan, ada raungan tumpul di jiwa Yun Che, dan api emas meledak dengan hebat. Tapi dalam cahaya api yang menyinari seluruh dunia jiwa, tanda burung Phoenix tidak hancur, tapi juga bersinar dengan cahaya kemasan.
Itu sangat kuat sehingga tidak lebih lemah dari nyala api Golden Crow Flame. Kicauan, teriakan burung Phoenix yang nyaring dan jernih terdengar tajam dan megah, dan bayangan burung Phoenix emas terbang ke angkasa sambil menyeret bulu burung Phoenix-nya yang panjang. Api gagak emas yang membara di sekitarnya semuanya dipaksa ke sudut jiwa seolah tersapu oleh kekuatan yang kuat. Angin tidak pernah terlihat lagi. Tidak dapat mendekat. Apa? Phoenix, sumber jiwa. Api gagak emas tidak mendekat lagi, dan keinginan jiwa gagak emas benar-benar terkejut pada saat ini. Kenapa, bahkan Phoenix, memberinya sumber jiwanya? Apa yang terjadi dengan manusia ini? Apakah hanya karena dia membawa kekuatan dewa jahat? Kenapa sih? Bayangan jiwa Phoenix melayang di tengah lautan jiwa Yunce, memandang dengan bangga api gagak emas yang mengelilinginya. Dua jenis cahaya keemasan yang sangat terik saling melengkapi, tetapi nyala api gagak emas yang telah bersumpah untuk menghapus tanda burung Phoenix tidak bergerak maju lagi untuk waktu yang lama. Keterkejutan dan kebingungan jiwa gagak emas berlangsung lama. Ketika emosinya akhirnya stabil, dia tetap tidak memilih untuk menekan jiwa Phoenix. Sebaliknya, dia mengubah targetnya dan mulai membaca semua ingatan Yunce. Hanya dalam 30 napas, semua ingatan Yunce telah muncul dalam kehendak jiwa gagak emas. Lautan jiwa Yunce masih dipenuhi api gagak emas, namun api emas ini sudah lama tidak bergerak, dan jiwa gagak emas juga sudah lama terdiam. Tampaknya dia membuat pilihan sulit dalam diam. Kesadaran Yunce berangsur pulih. Saat dia terbangun, pemandangan saat dia kehilangan kesadaran tiba-tiba muncul di benaknya. Tiba-tiba dia duduk, dan ketika dia membuka matanya, dia melihat sepasang mata merah keemasan menatapnya dari atas. Hati Yunce tiba-tiba berpikir, kamu. Setelah hanya mengucapkan kata, kamu, suara Yunce tiba-tiba berhenti, karena perasaan keberadaan kekuatan Phoenix di tubuhnya sangat jelas, dan ingatan akan api Phoenix, serta ode dunia, tingkat ke-6. Phoenix, semuanya ada dengan jelas, bahkan tanpa sedikit pun ambiguitas. Pada saat yang sama, jelas ada jenis kekuatan api lain dalam tubuh dan jiwa. Yunce mengulurkan tangannya dengan ragu-ragu, dan dua api menyala di telapak tangan kiri dan kanannya secara bersamaan. Kedua api itu berwarna merah tua, dan warna merah tua itu sangat mirip. Tidak ada perbedaan warna yang jelas. Namun yang membedakan adalah nyala api di tangan kiri menyala dengan tenang, sedangkan nyala api di tangan kanan. Jelas tidak ada angin di sini, tetapi ia bergerak dan berayun dengan sangat keras, seperti binatang buas, dan nafas yang membara itu pelepasannya bahkan lebih hebat lagi, dengan kemarahan yang membuat jantung berdebar-debar. Kedua nyala api itu ibarat lautan yang tenang dan ibarat lautan yang bergejolak. Nyala api di tangan kirinya adalah nyala api Phoenix yang Yunce kenal. Dan tangan kanannya, api ini lebih panas dari api Phoenix dan mengeluarkan aura ganas. Mungkinkah darah gagak emas mengalir ke tubuh makhluk hidup lainnya? Seharusnya sulit dijinakkan seperti binatang buas, dan bahkan mungkin langsung membakar makhluk hidup, tapi itu masuk ke dalam tubuhmu, dan ternyata sangat jinak. Hanya dalam waktu singkat, ia sangat jinak. Setelah beberapa jam, saya masih koma, tetapi hampir 30% diserap oleh Anda. Anda memang api tubuh roh jahat dengan jiwa dewa naga dan jiwa burung Phoenix. Suara jiwa gagak emas sangat membosankan dan rendah, dan apakah itu ilusi atau bukan, Yunce bisa mendengar sedikit kelemahan dalam suaranya. Yunce mengangkat kepalanya dan berkata dengan sedikit tidak percaya, kamu menyuntikkan darah gagak emas ke tubuhku, tapi kamu tidak menghapus darah Phoenixku. Jika tidak, Golden Crow Soul berkata dengan dingin, jangan terlalu naif dengan berpikir bahwa aku tidak bisa menghapus garis keturunan Phoenixmu. Hanya saja aku tiba-tiba menunjukkan belas kasihan dan berubah pikiran. Lelucon yang luar biasa, sebenarnya aku yang mengambil inisiatif. Membiarkan garis keturunan gagak emas dan garis keturunan Phoenix hidup berdampingan dalam satu orang. Hahaha, sungguh lelucon yang besar. Petik 2. Yunce terdiam untuk waktu yang lama. Dia ingat dengan jelas bahwa dia hampir tidak memiliki perlawanan di bawah pengaruh jiwa-jiwa gagak emas, sampai kesadarannya runtuh dan dia benar-benar tidak sadarkan diri. Pada saat itu, sikap jiwa gagak emas dalam menghapus garis keturunan Phoenix sangat kuat dan tegas, tidak menyisakan ruang untuk negosiasi. Dia juga yakin bahwa dengan kekuatan yang ditunjukkan oleh jiwa gagak emas, akan mudah untuk menghapus garis keturunan Phoenix miliknya.
Sebelum kesadarannya hilang, dia berpikir bahwa dia tidak punya pilihan selain dibantai oleh jiwa gagak emas, dan bahwa dia akan benar-benar kehilangan kekuatan Phoenix ketika dia bangun. Tanpa diduga, dia tidak hanya tidak kehilangan kekuatan Phoenix, tapi dia juga memiliki kekuatan gagak emas di tubuhnya. Jasmine, apa yang terjadi? Yun-che tidak tahu alasannya. Jiwa gagak emas tiba-tiba menunjukkan belas kasihan. Dia tidak dapat mempercayai penjelasan ini. Dia baru saja akan menghancurkan tanda Phoenix di jiwamu. Tetapi pada saat terakhir, dia berubah pikiran. Adapun alasan perubahan pikiran yang tiba-tiba, itu, Jasmine tersenyum aneh, mungkin karena kamu. Aku pasti takut. Untungnya, dia berubah pikiran pada saat-saat terakhir. Jika tidak, dia akan dihancurkan oleh putri ini. Ini adalah suara yang ada di lubuk hati Jasmine. Apakah kamu takut dengan pengalamanku? Yun-che bingung. Roh gagak emas ini memiliki temperamen yang berubah-ubah. Siapa yang tahu apa yang dia pikirkan? Kamu dapat memahami bahwa dia tiba-tiba tidak ingin memikirkannya lagi. Tidak diperlukan alasan. Jasmine berkata dengan tidak bertanggung jawab, sekarang bukan saatnya bagimu untuk mengkhawatirkan hal-hal ini. Kamu telah mempertahankan kekuatan Phoenix dan mendapatkan garis keturunan gagak emas, yang benar-benar sebuah keuntungan. Sekarang sumber darah gagak emas masih mengalir di tubuhmu, dan kamu dalam keadaan koma dan hanya menyempurnakan 30% saja. Mengapa kamu tidak cepat menyempurnakannya? Oh, Yun-che bersorak dan segera merespons. Dia memusatkan pikirannya dan mengatur napasnya. Dia merasakan ada 9 aliran udara yang lebih panas di tubuhnya, dan cahaya merah kemasan dilepaskan di tubuhnya. 9 tetes darah asal Golden Crow. Melihat Yun-che segera menyesuaikan diri dari keadaan kaget ke keadaan konsentrasi dan pemurnian, suara jiwa gagak emas terdengar lagi, meskipun saya mengizinkan garis keturunan gagak emas dan garis keturunan Phoenix hidup berdampingan di tubuh Anda, itu tidak berarti bahwa saya akui bahwa garis keturunan Phoenix memenuhi syarat. Sebanding dengan garis keturunan gagak emas. Gagak emas adalah dewa yang dibiakkan dari inti matahari, dan api gagak emas adalah api terkuat di dunia. Bagaimana bisa dibandingkan dengan api Phoenix? Ketika Anda mengintegrasikan garis keturunan gagak emas ke dalam tubuh Anda sendiri dan memahami rekor dunia pembakaran gagak emas, Anda tidak akan pernah repot-repot menggunakan api Phoenix rendahan itu lagi. Jiwa Phoenix hanya memberimu 3 tetes darah Phoenix. Aku akan memberimu 9 tetes darah gagak emas. Jiwa Phoenix memberimu 6 lapisan, kode dunia Phoenix, dan aku akan menanamkan ke-7 lapisan, rekor dunia pembakaran gagak emas ke dalam jiwamu. Jiwa Phoenix memberimu hadiah yang luar biasa. Aku akan memberimu hadiah yang lebih besar lagi. Kata-kata jiwa gagak emas ditujukan dan meremehkan api Phoenix. Dia sebelumnya, dengan meremehkan, membiarkan garis keturunan Golden Crow dan garis keturunan Phoenix hidup berdampingan. Tapi sekarang, dia membiarkan dirinya memberi Yun-che sesuatu yang akan melampaui jiwa Phoenix dalam segala hal. Mengungkapkan penampilannya yang kuat, mendominasi, dan penuh kekerasan, dia terlihat seperti wanita biasa yang kompetitif dan pantang menyerah. Yun-che membuka matanya saat ini, mengangkat kepalanya, dan bertanya dengan bingung, jiwa Phoenix memberiku hadiah. Hadiah macam apa itu? Kata-kata serupa diucapkan oleh jiwa Phoenix dan sisa jiwa Dewa Naga, tetapi tidak disebutkan secara eksplisit. Jasmine juga jelas terlihat tahu, tapi dia tidak pernah menjawab dengan serius ketika dia bertanya beberapa kali. Sekarang, jiwa gagak emas mengatakan hal yang persis sama. Sebelum meninggalkan alam rahasia Phoenix, apa hadiah besar yang diberikan oleh jiwa Phoenix? Kamu benar-benar tidak tahu, dan kamu tidak perlu mengetahuinya. Jiwa gagak emas juga tidak memberinya jawaban yang jelas, meskipun mengetahuinya sebelumnya adalah kejutan bagimu, itu hanya akan merugikanmu. Pertumbuhanmu tidak ada gunanya, lebih baik kamu tidak mengetahuinya, kamu akan mengetahuinya secara alami ketika tiba saatnya kamu harus mengetahuinya. Akeong, tanda pagar persen, roh Phoenix akan memberimu hadiah yang luar biasa, yang benar-benar mengejutkanku. Tapi apa yang kuberikan padamu tidak akan pernah lebih buruk dari hadiah Phoenix. Mata merah emas, tiba-tiba bersinar pada saat ini, dan tiba-tiba, sedikit cahaya kemasan bersinar di langit, dan kemudian cahaya kemasan itu perlahan jatuh, hingga mendarat di depan Yun-che. Yun-che berhenti memurnikan darah gagak emas, mengulurkan tangannya, dan dengan hati-hati memegang cahaya kemasan ini di tangannya. Ini adalah sesuatu yang diberikan oleh jiwa gagak emas,
dan dikatakan sebagai hadiah misterius dari Dewa Phoenix. Itu bukan masalah kecil. Setelah cahaya keemasan menyentuh telapak tangan Yun Ce, perlahan menghilang. Apa yang muncul di depan mata Yun Ce adalah sepotong batu giok seukuran kepalan tangan dan seluruhnya berwarna emas. Gioknya masih jernih, dan Anda dapat dengan jelas melihat 9 titik cahaya merah emas yang tersebar tidak beraturan di dalamnya, dan masing-masing dari 9 titik cahaya ini dihubungkan oleh benang emas. Ini, 9 yang giok. Jasmine tiba-tiba berseru dalam hati Yun Ce. Ini adalah pertama kalinya Yun Ce mendengar Jasmine kehilangan suaranya saat menghadapi sepotong batu giok. Dia dengan cepat bertanya, 9 yang giok. Jenis batu giok apa ini? Apakah ini benar-benar sekuat yang dikatakan jiwa gagak emas? Petik 2 titik. Sungguh luar biasa bahwa benda suci seperti 9 yang giok dapat muncul di dunia ini. Jasmine mengerang dengan nada yang tidak biasa, dan dia berkata dengan suara rendah, 9 yang giok adalah nilai tertinggi di seluruh dunia Hongmeng. Salah satu giok ilahi, bahkan di dunia tempat saya dilahirkan, itu adalah benda ilahi yang sangat langka. Semua energi dalam giok 9 matahari dapat dilepaskan, itu cukup untuk menghancurkan seluruh dunia iblis ilusi dalam sekejap. Bab 609, hancurkan seluruh alam iblis ilusi. Tangan Yun Ce bergetar sedikit dan dia hampir berteriak. Saat dia memegang sepotong batu giok emas ini tanpa merasakan suhu apapun, jantungnya bergetar tak terkendali. Itu berisi kekuatan yang dapat menghancurkan alam iblis ilusi dalam sekejap. Sungguh keberadaan yang menakutkan, hal yang sangat menakutkan. Yun Ce menelan ludah, jika aku bisa menyerap dan menyempurnakan kekuatan di dalamnya, bukankah itu menantang surga? Menyerap kekuatan di dalamnya, bagimu sekarang, itu hanya mimpi. Jasmine tertawa dengan jijik, sepotong kecil batu giok energi mengandung kekuatan yang dapat menghancurkan seluruh alam iblis ilusi. Kamu mungkin bisa membayangkan kepadatan kekuatan yang terkandung di dalamnya. Seberapa besar, kekuatan kelas ini berada di luar kemampuanmu untuk memahami, apalagi menanggungnya. Jika kamu dengan paksa menyerap kekuatan di dalam, satu-satunya konsekuensinya adalah kematian. Yun Ce tidak terkejut dengan jawaban Jasmine, dia bertanya dengan ragu, kalau begitu, mengapa jiwa gagak emas memberikannya kepadaku? Tentu saja berguna. Mengenai kegunaannya, kamu bisa bertanya sendiri padanya, kata Jasmine. Saat kamu koma, dia membaca semua ingatanmu. Tidak peduli rahasia apa yang dia ceritakan tentangmu, kamu tidak perlu kaget. Petik 2 petik 2. Yun Ce mengangkat 9 giok matahari dan bergerak dengan hati-hati. Gagak emas, dewa suci, giok 9 matahari ini terlalu berharga, dan dengan kemampuanku, aku tidak bisa mengendalikan dan menggunakannya sama sekali. Ini dia hanya akan membiarkan sebuah benda suci tertutup debu dan limbah alam, lalu mengapa kamu memberikannya kepadaku? Ini secara alami berguna bagi Anda, dan sangat berguna. Golden Crow Soul berkata dengan tenang, seolah-olah dia tidak terkejut bahwa dia akan memanggil nama 9 yang giok. Apakah kamu tidak memiliki pemahaman yang mendalam? Bahtera dari zaman kuno, bahtera misterius itu memiliki kekuatan magis untuk melakukan perjalanan melalui alam senja, tetapi untuk mengaktifkannya, itu membutuhkan energi yang sangat besar. Dan giok 9 matahari ini dapat digunakan sebagai sumber energi untuk bahtera kuno yang dalam untuk membantunya melakukan perjalanan melalui alam semesta sesuka hati. Setidaknya, ini dapat memungkinkan Anda untuk kembali ke benua Tianxuan kapan saja, yang Anda punya sedang memikirkan cara untuk kembali ke sana. Jika bukan karena pengingat Jasmine sebelumnya, dia akan terkejut dengan kata-kata jiwa gagak emas. Tentu saja, akan sangat tidak nyaman jika ingatannya dibaca oleh orang lain semua pengalamannya, masa lalu, rahasia, dan bahkan segala macam hal yang tidak dapat diungkapkan. Mengetahui semua pikiran Anda dan sebagainya dengan jelas kepada orang lain jauh lebih tidak nyaman daripada telanjang dan berdiri di depan orang ini. Berpikir bahwa apa yang dia lihat di hadapannya adalah jiwa gagak emas yang telah memberinya garis keturunan gagak emas dan giok ilahi 9 matahari. Yun Ce mengertakkan gigi dan menahannya, dan ada detak jantung yang hebat. Jasmine punya mengatakan bahwa bahkan kristal ilahi berurat ungu pun sulit untuk dibujuk. Sangat mungkin untuk memindahkan bahtera kuno yang dalam, tetapi giok 9 matahari ini mungkin. Lalu, tidak bisakah dia segera menggunakan tabut Xuan kuno untuk kembali ke benua Tianxuan, dan kembali ke orang-orang yang dia sayangi siang dan malam? Selama kekuatan giok ilahi 9 matahari belum habis,
dia masih dapat menggunakan tabut Xuan kuno untuk berpindah antara benua Tian Xuan dan alam iblis ilusi kapan saja, dan ini tidak akan diperhatikan oleh siapapun. Sepenuhnya kapan saja, di mana saja, sesuka Anda. Tentu saja, Yun Ce bukanlah orang yang sok, dan dia dengan rapi memasukkan 9 giok matahari ke dalam mutiara racun langit. 9 yang giok yang mengandung energi menakutkan meninggalkan tangannya. Yun Ce menghela nafas lega di dalam hatinya, dan kemudian dengan tulus berterima kasih kepada jiwa gagak emas. Terima kasih atas hadiah ilahi dari gagak emas. Saya harap itu Dewa Suci Gagak Emas akan memaafkanku atas kata-kata tidak sopan sebelumnya. Bagaimana aku bisa memiliki pengetahuan yang sama dengan anak manusia? Jiwa Gagak Emas berkata dengan dingin, matanya tiba-tiba berkedip pada saat ini, dan tubuh Yun Ce segera terbungkus api dan melayang ke udara. Ini, Yun Ce tampak bingung. Lautan kematian adalah tempat terbaik bagimu untuk memperbaiki rantaimu. Di lain waktu, kamu harus tinggal di Laut Kematian, dengan hati-hati memurnikan darah gagak emas, dan memahami pembakaran gagak emas dunia yang telah aku cetak di hati dan jiwamu. Rekam, ketika Ratu Iblis kecilmu menerobos penghalang, aku akan mengirimmu kembali. Sebelum itu, bahkan jika kamu ingin meninggalkan Lautan Kematian, kamu tidak bisa. Petik 2 petik 2. Oke, Yun Ce mengangguk, dan dia tidak punya alasan untuk menolak. Lautan Kematian memang tempat paling cocok baginya untuk memperbaiki rantainya. Juga, setelah memurnikan darah gagak emas, makanlah ini. Suara jiwa gagak emas jatuh, dan titik cahaya ungu juga muncul di tengah pupilnya, dan kemudian dengan cepat terbang menuju Yun Ce. Saat titik cahaya ungu mendekat, terdengar suara mendesis yang semakin keras. Mata Yun Ce membelalak, cahaya ungu di hadapannya semakin dekat dan semakin dekat. Cahaya itu sendiri kecil, tapi dikelilingi oleh cahaya ungu yang sangat dalam yang tak terhitung jumlahnya yang manik dan memutar seperti binatang buas. Kemanapun ia pergi, beruang langsung berubah bentuk. Di langit di atas, awan petir yang tersebar jauh oleh tekanan jiwa gagak emas benar-benar memenuhi seluruh langit dalam sekejap, dan serangkaian guntur yang memekakkan telinga terdengar di telinga. Tapi bukan perubahan ini yang paling mengejutkan Yun Ce. Dia merasa gembira ketika titik cahaya ungu muncul, pembuluh darahnya yang dalam mulai berdenyut hebat, seperti binatang buas yang tiba-tiba terbangun dari tidurnya. Perasaan berdenyut ini bukanlah hal yang asing sama sekali. Cahaya ungu yang memancar dengan amukan guntur dan kilat di hadapannya tidak membuatnya merasa takut atau ditolak sama sekali, malah ia merasakan rasa kedekatan yang merasuk langsung ke dalam jiwanya. Saat cahaya ungu mendekat, Yun Ce hampir tanpa sadar mengulurkan tangannya dan mengambilnya. Seketika, semua guntur dan kilat di atas menghilang, dan bahkan nafas menjadi sangat lembut. Di telapak tangan Yun Ce, ia mengungkapkan seluruh dirinya, benih yang sangat kecil yang bersinar dengan cahaya ungu yang damai dan melamun. Apakah ini, mungkinkah? Benih petir dewa jahat. Benar, ini adalah benih guntur dan kilat di antara benih dewa jahat. Kamu mewarisi kekuatan dewa jahat, jadi ini harus menjadi milikmu. Jiwa gagak emas berkata, awalnya ia berkeliaran di iblis fantasi dunia, dan diakuisisi olehku. Awan petir tak berujung di lembah api guntur gagak emas lahir karena kekuatannya. Sekarang setelah akhirnya kembali ke tujuannya, tidak akan ada lagi awan petir di lembah api guntur gagak emas mulai sekarang pada. Sekarang setelah kamu memperoleh benih api dan air, kamu telah menciptakan tubuh jahat roh api dan tubuh jahat roh air. Kemudian gabungkan itu ke dalam urat nadi dewa jahatmu, dan itu akan menjadi tubuh jahat roh petir, kamu, yang akan kebal terhadap semua guntur. Belum lagi guntur dan kilat yang ditransformasikan oleh Xuan Li, bahkan guntur kesengsaraan surgawi, mereka tidak dapat melakukan apapun terhadap Anda. Pergi, sebelum Yun Ce dapat berbicara lagi, mata merah keemasannya bersinar, dan Yun Ce telah menghilang di udara, dan dilemparkan langsung ke lautan kematian yang tak terbatas oleh jiwa gagak emas. Yun Ce pergi, tapi mata merah emas jiwa gagak emas masih belum hilang. Perlahan, di depan mata merah emas, seorang gadis kecil dan cantik yang mengenakan gaun peri merah perlahan muncul. Dia mengatupkan tangannya di depan dadanya. Dia tampak seperti gadis muda di permukaan, tetapi ekspresi dan posturnya sangat arogan dan menyendiri. Meskipun dia menghadapi jiwa gagak emas, dia sedikit menyipitkan matanya dan melihat tanpa ekspresi. Dia berkata, saya sangat penasaran. Anda tiba-tiba berhenti dan memberinya begitu banyak manfaat.
Apakah Anda mengetahui keberadaan saya dan merasa takut, atau Anda bersedia? Jiwa gagak emas berkata dengan acuh tak acuh, kamu memang memiliki kemampuan untuk membuat jiwaku terbang, tapi aku membawa kehendak gagak emas. Tidak ada apapun di dunia ini yang membuatku takut. Jasmine mencibir, sayang sekali, keinginan gagak emas Anda akan segera menghilang. Jika Anda memberinya sumber jiwa itu masih bisa bertahan paling lama 10 tahun. Sayangnya laut kematian sepanjang 3000 mil ini tidak akan bertahan lama, selama 10 tahun, juga akan menghilang secara bertahap karena hilangnya-Mu. Aku telah menemukan penerus yang paling sempurna. Bahkan jika dia segera menghilang, tidak akan ada penyesalan. Terlebih lagi, masih ada 10 tahun lagi, dan kamu, Dewa Bintang di alam Dewa Bintang yang mewarisi kekuatan bintang pembunuh surgawi, mungkin tidak bisa bertahan dariku. Ketika hari itu berlalu, mengapa repot-repot mengasihaniku? Apa katamu? Wajah putih susu Jasmine ditutupi dengan kesuraman. Kami jiwa gagak emas dapat meneruskan ingatan satu sama lain. Meskipun saya berada di dunia iblis fantasi ini, saya sama sekali tidak mengabaikan hal-hal di dunia para dewa Anda. Meskipun dunia Dewa Bintang Anda dapat melewati, jiwa bintang reinkarnasi, mewarisi kekuatan Dewa Bintang, tetapi setiap kali Anda mengalami reinkarnasi bintang, kekuatan yang diwarisi akan berkurang 1 poin, jadi alam Dewa Bintang Anda harus menggunakan berbagai metode untuk mengkompensasi, agar tidak melemah dari generasi ke generasi. Sejak 100.000 tahun yang lalu, Dewa Bintang pembantai surgawi tidak lagi ada sendirian. Dengan kata lain, kamu yang membawa kekuatan Dewa Bintang pembantai surgawi tidak lebih dari pembawa sementara. Dan, akhir dari pembawa secara alami menjadi pengorbanan. Kemunculanmu di dunia ini seharusnya tidak hanya dikejar karena kamu mendapatkan darah abadi dari dewa jahat, alasan yang lebih besar mungkin karena kamu melarikan diri dari Dewa Bintang alam. Petik 2. Jika tidak, saat kamu sedang diburu, mengapa kamu melarikan diri ke arah yang berlawanan dengan alam Dewa Bintang, dan berakhir di dunia ini? Atau mungkin kamu mengambil risiko besar dan mempertaruhkan segalanya untuk mendapatkan darah abadi dewa jahat hanya untuk mendapatkan kekuatan yang kuat dan menghindari nasib menjadi pengorbanan. Diam, ruang di sekitar Jasmine langsung runtuh, dan aura pembunuh yang dingin namun menakutkan dilepaskan secara tak terkendali, memotong ribuan retakan di ruang sekitarnya. Hahaha, Golden Crow Soul tertawa, sepertinya semuanya sudah benar. Tak seorang pun di dunia ini yang bisa menentukan nasib putri ini, bahkan orang itu pun tidak. Wajah Jasmine dipenuhi dengan ketidakpedulian yang menakutkan. Mata merah keemasan di depan jari-jarinya dan bintang merah menyala di ujung jarinya. Jika kamu berani berbicara omong kosong lagi, aku akan membuatmu menghilang selamanya. Bahkan jika kamu marah, kamu pasti tidak berani membunuhku. Ini bukan terowongan luar angkasa. Jika kamu melepaskan tingkat kekuatan yang cukup untuk membunuhku, alam Dewa Bintang pasti akan menyadari keberadaanmu. Pada saat itu, Anda tahu konsekuensinya lebih baik daripada siapapun. Tangan Jasmine tetap berada di udara untuk waktu yang lama. Dia perlahan-lahan menurunkan lengannya. Bahkan kemarahan dan niat membunuh yang baru saja dia ledakkan menjadi tenang sedikit demi sedikit. Matanya kembali ke ketidakpedulian. Dia berkata dengan dingin, seperti yang diharapkan dari jiwa itu membawa kemauan dan ingatan gagak emas. Ia benar-benar tahu terlalu banyak. Hah, bukan giliranmu untuk mengkhawatirkan urusan putriku. Karena kamu tahu begitu banyak, aku akan mengajukan pertanyaan padamu. Karena kamu sudah memeriksa semuanya dari ingatan Yunce, kamu harus tahu bahwa ada Phoenix, Dewa Naga, dan warisan gagak emasmu di bintang kutub biru kecil ini pada saat yang sama. Bahkan benih dewa jahat pun berkeliaran di dunia ini. Ada puluhan miliar bintang di dunia, dan sulit untuk memiliki satu di antara miliaran bintang yang memiliki penerus Tuhan. Tetapi ada begitu banyak bintang kutub biru kecil ini, di zaman kuno, apa yang terjadi pada planet ini? Meninggalkan begitu banyak jejak para dewa. Pertanyaan tiba-tiba Jasmine membungkam jiwa gagak emas. Setelah mata merah keemasan itu terdiam lama, suaranya terdengar garang, karena kamu ingin tahu, aku akan menjawabmu. Alasan mengapa planet ini disebut bintang kutub biru adalah karena terbagi menjadi 2 benua. 9 titik adalah air, melihat dunia luar, itu adalah bintang biru. Tapi sebelumnya tidak disebut bintang kutub biru. Dulu, ia terbagi menjadi 4 bagian oleh daratan dan 6 bagian oleh air. Alasannya sekarang adalah karena pada saat bencana para dewa kuno,
sebagian besar daratan hancur, menjadi ketiadaan, hanya menyisakan satu titik saat ini. Faktanya, planet ini awalnya tidak berada di lokasi saat ini, tetapi berada di ujung lain dari ruang kacau, kurang dari 100 alam bintang dari dunia tempat Anda dilahirkan. Apa? Jasmine mengerutkan kening, maksudmu, planet ini melintasi setengah dari ruang kacau saat itu? Benar, di bawah kekuatan seperti itu, ia terus ada. Hanya lebih dari 90% daratan yang telah dihancurkan. Ini adalah keajaiban yang tidak dapat ditiru bahkan di dunia Tuhan. Orang yang menyelamatkan planet ini adalah dewa jahat. Karena bintang kutub biru ini adalah planet pertama yang dia ciptakan. Melati, kemudian dewa jahat mati, dan satu-satunya yang mengetahui keberadaan dunia ini hanyalah beberapa dewa yang berteman dengan dewa jahat. Dewa Naga, Phoenix, dan Gagak Emas adalah ketiganya. Warisan di dunia ini di mana bidang kekuatannya jelas sangat rendah. Inilah satu-satunya alasan, setidaknya, di alam bintangmu, tidak ada yang akan mengetahui keberadaan planet yang pernah membentang setengah dari dunia yang kacau ini. Jadi tampaknya Phoenix, Dewa Naga, dan kamu tidak hanya memberinya warisan garis keturunan, tetapi juga memberinya sumber jiwa. Alasannya adalah dia membawa kekuatan dewa jahat. Jasmine menyipitkan matanya sedikit. Tentu saja tidak. Jiwa Gagak Emas menyangkalnya, dan suaranya menjadi sangat rendah saat ini, meskipun kita hanyalah jiwa para dewa yang terpisah, dan kekuatan kita ribuan kali lebih rendah dari tubuh asli, alam tingkat jiwa kita tetaplah milik dewa. Alam, kita secara samar-samar dapat mendeteksi beberapa aura yang hanya dapat dideteksi pada tingkat dewa. Apa artinya? Itulah nafas yang seharusnya sudah punah bersama para dewa di zaman kuno. Meskipun sangat jauh dan samar-samar, jelas semakin kuat dari tahun ke tahun. Sebagai jiwa yang terpisah, kita harus mematuhi kehendak para dewa sepanjang waktu hidup kita. Kita tidak bisa meninggalkan dunia eksklusif ini, tapi aura mengerikan itu semakin mendekati kenyataan. Dan usaha terbesar yang bisa kita lakukan untuk itu adalah memberikan semua yang kita punya, termasuk sumber jiwa kita pada yang paling sesuai orang. Saat aku melihat sumber jiwa Dewa Naga dan Phoenix di dalam jiwanya, aku tahu bahwa mereka pasti memiliki aura yang sama denganku. Meskipun aku sangat membenci kekuatan Phoenix, aku tidak bersedia membunuhnya karena kebencian. Tindakan, petik 2 titik. Apa aura yang harus punah, yang kamu bicarakan? Jasmine bertanya dengan cemberut. Berdoalah agar itu hanya ilusi. Jika tidak, bahkan alam dewa bintang seperti milikmu akan jatuh ke dalam kepanikan yang tak ada habisnya. Saat jiwa Gagak Emas mengucapkan kata-kata terakhirnya, mata merah emas yang tertanam di udara perlahan menghilang. Di atas, awan petir ungu tua dengan cepat menghilang, dan warna langit berangsur-angsur berubah dari ungu tua menjadi merah sedikit demi sedikit. Bab 610 Benua Tianxuan, Kerajaan Angin Biru, Kota Liuyun, Klan Xiao. Di bawah pohon kuno dengan beberapa daun mati bergelantungan, terdapat sebuah kursi anyaman yang agak tua. Seorang lelaki tua berambut abu-abu duduk dengan tenang di atas kursi anyaman tersebut, mata terpejam, berjemur di bawah hangatnya cahaya sore. Seorang lelaki berbaju hitam masuk ke halaman saat ini. Langkah kakinya tidak bersuara dan sosoknya seperti hantu. Hanya dengan satu langkah, dia mendatangi lelaki tua itu dari pintu masuk halaman. Lelaki tua di depan dia sebenarnya tidak bisa disebut orang tua. Dia baru berusia 61 tahun ini, dan dia adalah seorang praktisi yang mendalam. Seharusnya tidak ada terlalu banyak jejak waktu yang tersisa di tubuhnya, tetapi dalam beberapa tahun terakhir, dia telah menua dengan cepat dan rambutnya dengan cepat menjadi pucat. Pria berbaju hitam berdiri di depannya, dan yang dia rasakan bukanlah kedamaian dan ketenangan, melainkan kesepian dan ketidakpedulian. Tampaknya hidup dan mati pun tidak peduli. Seolah-olah dia merasakan seseorang mendekat. Lelaki tua itu membuka matanya saat ini. Dia menatap pemuda berpakaian hitam itu dalam diam, lalu menutup matanya lagi. Siar tidak ada di sini. Pemuda berbaju hitam tidak berkata apa-apa, berbalik, dan sepertinya pergi tanpa suara. Pada saat ini, sesosok tubuh tinggi masuk dari pintu masuk halaman. Itu adalah Xiao Yunhai, pemimpin klan Xiao. Xiao Yunhai masuk dan melihat pemuda berbaju hitam berdiri di sana. Seluruh tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan semua tulang di tubuhnya bergetar pelan. Matanya dipenuhi ketakutan yang luar biasa, seolah-olah dia sedang melihat orang lain, tapian hantu jahat dengan taring yang menakutkan.
Xiao Yunhai tidak punya nyali untuk pergi. Dia memaksakan diri ke depan. Setelah hanya mengambil beberapa langkah, dia hampir jatuh ke tanah beberapa kali karena rasa sakit dan gemetar di kakinya. Salam. Salam, Tuan Fan. Tuan Fan, apa yang kamu lakukan di sini? Pemuda berpakaian hitam itu berbicara, suaranya dingin dan acuh tak acuh, tanpa emosi, seolah-olah itu bukan berasal dari manusia, tetapi dari mayat yang dingin. Aku datang, untuk memberikan, kepada tetua kelima, untuk menyapa. Xiao Yunhai mengucapkan kalimat sederhana untuk waktu yang lama dengan suara gemetar, di mana suara gemeretak gigi terdengar jelas. Hah, pemuda berbaju hitam itu berkata dengan dingin. Tanpa melihat gerakan apapun darinya, tubuhnya tiba-tiba menjadi lemah, lalu dia menghilang tanpa suara. Seluruh tubuh Xiao Yunhai menjadi rileks, dan dia roboh ke tanah seperti genangan lumpur, terengah-engah, dan pakaiannya basah kuyup oleh keringat dingin. Dalam beberapa tahun terakhir, nasibnya, dan nasib seluruh keluarga Xiao, berfluktuasi seperti perahu yang sepi di tengah ombak. 6 tahun yang lalu, Sekte Xiao datang ke Xiong, dan bantuan besar datang ke klan Xiao. Xiao Yunhai bahkan lebih gembira lagi, berpikir bahwa dia akhirnya bisa berubah dari cacing tanah di lumpur menjadi naga di awan. Untuk tolong Xiao Kuangyun, dia membiarkan putranya Xiao Yulong masuk ke dalam keluarga Xiao Kuangyun. Zong, dia tidak segan-segan membuat rencana jahat untuk menawarkan Xia Qingyue dan Xiao Lingqi kepada Xiao Kuangyun. Tanpa diduga, Xia Tiyue sebenarnya adalah murid istana abadi awan beku. Hasil akhir dari metode jahat ini adalah Yun Ce terpaksa pergi dengan kebencian. Malam itu, dia seharusnya mengikuti Xiao Kuangyun kembali ke Sekte Xiao Nak keesokan harinya. Anggota badan dan fitur wajahnya hancur, dan dia meninggal secara mengenaskan tidak lama kemudian. 3 tahun lalu, Yun Ce kembali menagih hutang, menyebabkan mereka mengalami mimpi buruk yang mengerikan. Setelah itu, seluruh klan Xiao dalam keadaan gemetar, terutama Xiao Yunhai dan yang lainnya. Mereka merasa seperti terpidana mati yang menunggu untuk diadili. Namun, 8 bulan kemudian, mereka tidak menunggu Yun Ce, dan Yun Ce dimakamkan di Bahtera Xuan kuno. Berita itu menyebar ke seluruh benua Tianxuan. Keluarga Xiao menghela nafas lega. Namun, setengah tahun yang lalu, mereka menyambut iblis lain, iblis yang bahkan lebih menakutkan dari Yun Ce. Fen Juechen. Fen Juechen, dengan kebencian yang tak ada habisnya, ingin membunuh semua orang di keluarga Xiao-nya, karena ini adalah tempat kelahiran Yun Ce. Dia datang ke klan Xiao dan mulai membunuh orang secara langsung. Dia mengambil langkah demi langkah, 10 orang sekaligus, sebelum mereka bisa bereaksi. Lebih dari 100 orang telah tewas di tangannya, dan semuanya mati, tanpa bagian tubuh apapun. Di antara mereka adalah Tetua Agung Xiao Li dan Tetua ketiga Xiao Ze. Selama seluruh proses, dia tetap diam dan tanpa ekspresi, seperti dewa kematian yang datang dari neraka dan hanya datang untuk memanen kehidupan. Yang paling menakutkan adalah orang-orang yang mati di bawah tangannya, semua mayat membusuk dengan cepat di awan udara hitam, berubah menjadi mayat hangus di tanah. Orang yang menghentikan iblis ini adalah Xiao Lingqi. Ketika Xiao Lai dan Xiao Lingqi muncul dengan ekspresi ngeri di wajah mereka, iblis itu menghentikan pembunuhannya, dan emosi yang dimiliki manusia akhirnya muncul di wajah dingin itu. Jadi, dia berhenti terus membantai orang-orang klan Xiao, dan tinggal di sini sejak saat itu. Alasan untuk tinggal juga adalah Xiao Lingqi. Dia telah menjadi keberadaan seperti iblis di klan Xiao. Ketika setiap murid klan Xiao melihatnya, mereka akan menyusut ketakutan dan bahkan tidak berani mengambil nafas. Untungnya, dia mendengarkan kata-kata Xiao Lingqi dan berhenti membunuh orang-orang dari klan Xiao. Dia bahkan tidak pernah menyakiti siapapun. Untungnya, dia menghabiskan hampir seluruh waktunya di halaman rumahnya. Satu-satunya saat dia keluar dari halaman setiap hari adalah hanya untuk melihat Xiao Lingqi, meski hanya dari kejauhan. Saat itu, untuk menghindari perang, Xiao Lai membawa Xiao Lingqi kembali ke kota Liuyun, yang tidak akan terpengaruh oleh perang. Karena peringatan dari keluarga kerajaan, bahkan tanpa intimidasi Yun Ce, mereka tidak lagi berani untuk tidak menghormati mereka, karena bagaimanapun juga, dari segi status, Xiao Lai adalah kakek dari suami ratu saat ini. Ketika Fen Juechen tiba, semua orang di klan Xiao memperlakukan Xiao Lingqi dan Xiao Lai seolah-olah mereka adalah nenek moyang mereka, tidak berani menunjukkan sikap meremehkan sedikitpun.
Karena semua orang dapat melihat dengan jelas bahwa iblis yang menakutkan itu menuruti kata-kata Xiao Lingqi, dan siapapun yang diminta Xiao Lingqi untuk dibunuh akan segera mati. Tetua kelima, Fen Juechen telah pergi, tapi Xiao Yunhai masih sedikit ketakutan. Menghadapi Xiao Lai, dia berkata dengan hormat, pasukan Divine Phoenix mendekat. Gerbang kota Liuyun telah dibuka lebar-lebar. Kota Tuan Yuan dan Tuan Kota Situ 1 jam yang lalu, saya secara pribadi memimpin penjaga kota dan berjalan 30 mil keluar kota untuk menyambut, menyapa, dan meminta saya, klan Xiao, untuk tidak melakukan apapun yang tidak sopan setelah Phoenix Ilahi tentara memasuki kota. Baru saja, tentara Phoenix Ilahi telah tiba. Oh, tetua kelima, yakinlah bahwa tidak ada perlawanan dari garnison, jadi mereka tidak boleh membunuh orang tanpa pandang bulu. Xiao Lai membuka matanya, tidak ada kesedihan, kekecewaan atau keengganan di matanya, hanya warna abu-abu kusam, tidak apa-apa. Bahkan jika itu memalukan, setidaknya itu tidak akan menarik kejahatan pihak lain dan menyakiti kota yang tidak bersalah. Penduduk, di kejauhan, semburan suara terdengar, seolah semakin dekat. Xiao Yunhai dengan cepat mengeluarkan giok transmisi suara dan melihatnya, lalu dengan hati-hati berkata kepada Xiao Lai, tetua kelima, tentara Phoenix Ilahi tidak memasuki kota, tapi malah ditempatkan di luar kota dan mengepung kota erat. Saya tidak tahu apa yang akan mereka lakukan. Saya akan segera memberitahu murid-murid saya, meminta mereka untuk lebih jujur akhir-akhir ini. Tetua kelima, saya tidak akan mengganggu istirahat Anda. Xiao Yunhai mundur 2 langkah, meskipun Fen Juechen tidak ada, dia tetap hormat dan tidak berani menunjukkan sedikit pun. Karena di matanya, Fen Juechen jauh lebih menakutkan daripada ratusan ribu pasukan Divine Phoenix. Lagi pula, menghadapi pasukan Divine Phoenix, selama mereka menyerah dengan patuh dan patuh, mereka tidak boleh membunuh orang dan membantai kota. Tapi Fen Juechen, jika kamu tidak berhati-hati, kamu bisa mati tanpa tubuh yang utuh. Saat ini, suara panik datang dari luar. Itu tidak bagus. Tetua kelima, itu tidak bagus. Seorang murid muda klan Xiao terhuyung masuk dan bergegas masuk. Ketika dia melihat Xiao Yunhai, dia tersentak dan berkata, Tuan, ternyata kamu ada di sini, tidak baik. Xiao Lingqi, dia. Nada mendesak dan nama, Xiao Lingqi, membuat mata Xiao Lai tiba-tiba terbuka. Jantung Xiao Yunhai berdetak kencang dan dia berteriak, ada apa dengan Xiao Lingqi, kamu harus memberitahuku. Dia, murid klan Xiao menelan ludah, dia dihentikan oleh pasukan Divine Phoenix. Jenderal Divine Phoenix sepertinya mencoba mendesis. Apa katamu? Bayangan gelap tiba-tiba melintas di udara. Fen Juechen, yang telah pergi sebelumnya, muncul di depan murid klan Xiao seperti hantu. Dia mengambil kerah bajunya dengan satu tangan, tetapi segera, orang di tangannya tiba-tiba ditangkap olehnya, dia lagi membuangnya. Seluruh tubuhnya dipenuhi aura pembunuh, dan tubuhnya bergoyang, dan bayangan gelap bergegas menuju utara dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Jaraknya kurang dari 3 mil di depan gerbang kota Liuyun. Feng Huwei, Jenderal Huwei yang terkenal dari Kekaisaran Phoenix Ilahi. Dia memiliki garis keturunan Phoenix, milik Sekte Phoenix Ilahi, dan memiliki reputasi dan status yang sangat tinggi di tentara Phoenix. Pada saat yang sama, dia juga memiliki tingkat kekuatan yang sangat tinggi, tingkat pertama dari Tyrant mendalam alam bahkan di dalam sekte, ia juga layak mendapat posisi sesepuh. Dia adalah salah satu pemimpin utama invasi Blue Wind Country. Tugas penting, untuk menjatuhkan kota Liuyun kali ini akan dilakukan olehnya secara pribadi. Benar saja, di bawah 250.000 pasukan yang dipimpinnya, bagaimana mungkin kota Liuyun yang kecil memiliki keberanian untuk melawan? Kedua penguasa kota membuka gerbang kota dan berinisiatif keluar kota untuk menyambut mereka, merendahkan diri sepanjang jalan. Biarkan tentara mengepung seluruh kota Liuyun. Dia mengendarai seekor binatang mastif api yang tinggi dan ganas dan memimpin 500 kavaleri di belakangnya. Di bawah kepemimpinan penguasa kota Yu Wentuo dan wakil penguasa kota Situnan, yang mengangguk dan membungkuk, dia pergi langsung ke kota Liuyun. Bahkan tanpa status Jenderal Huwei, dia masih tahu betul apa arti tuan di negeri angin biru, apalagi kota Liuyun kecil. Dia memandang dengan bangga ke kota Liuyun. Dia ingin mengendalikan segalanya di sini, semudah membinasakan seekor semut di antara jari-jarinya. Faktanya,
dia bahkan tidak membutuhkan pasukan berkekuatan 250.000 orang, yang sangat berlebihan di mata semua orang. Dia bisa dengan santai meratakan seluruh kota Liuyun sendirian, dan belum lagi luka di tubuhnya, dia bahkan tidak akan melakukannya, mendapat sedikit debu di tubuhnya, superior. Setelah mengalahkan Flowing Cloud City dan menemukan tambang besar di dekat Floating Cloud City dalam waktu singkat, misi berhasil diselesaikan. Dan ini bukan hanya misinya kali ini, tapi juga invasi paksa kerajaan Phoenix Ilahi ke Blue Kerajaan Angin. Tujuan akhir, menghancurkan negeri angin biru lebih dari sekedar menutup-nutupi. Tidak ada yang menyangka bahwa pasukan kerajaan Phoenix Ilahi akan menyerang Blue Wind untuk kota Liuyun, kota terkecil dan termiskin di kerajaan Blue Wind. Dia pikir tugas ini akan sangat sederhana dan sangat membosankan, sampai seorang gadis lewat di hadapannya. Gadis itu mengenakan gaun berwarna biru muda, dari kejauhan sosoknya terlihat anggun dan langsing. Saat dia berjalan perlahan, roknya sedikit berkibar, dan sosok cantiknya muncul dan menghilang, meski lekuk pinggang, dada, dan pinggulnya hanya terlihat sesaat, namun keindahannya tak terlukiskan, melepaskan pesona yang menghancurkan jiwa. Meski hanya bagian wajahnya yang terlihat, namun tetap saja sangat indah, kulit leher yang sedikit terbuka berwarna putih salju dan tembus pandang, seolah tulangnya terlihat tembus. Seorang jenderal yang agung dan tuan yang kuat, dia melihat banyak orang, tetapi dia tertegun sejenak. Pada saat itu, dia merasa seolah-olah apa yang dia lihat adalah peri cantik yang telah jatuh ke dunia manusia. Langkah gadis itu semakin cepat, jelas ingin menghindari penyusup mengerikan ini secepat mungkin. Mata Feng Hui menyala-nyala dan dia menunjuk ke depan dengan penuh semangat, pergi. Hentikan gadis kecil itu dan biarkan aku, Sang Jenderal, melihat baik-baik. Mengikuti teriakan seorang gadis, Xiao Lingqi dikelilingi oleh sekelompok orang yang menunggangi kuda yang menyala-nyala. Dia tidak dapat bergerak maju atau mundur. Matanya yang terbuka lebar dipenuhi ketakutan. Kamu, apa yang akan kamu lakukan? Petik 2. Penduduk kota Liuyun semua melarikan diri satu sama lain, takut mereka berada di luar jangkauan, tetapi tidak ada yang berani maju untuk menyelamatkannya. Hahaha, Feng Hui mengendarai binatang mastif api dengan anggun dan berjalan perlahan. Melihat wajah asli Xiao Lingqi dengan jelas, matanya semakin panas seolah-olah hendak terbakar, dan dia bahkan tanpa sadar dia menjilat sudut mulutnya dan berkata, bagaimana saya bisa bertemu dengan wanita cantik luar biasa di tempat kecil terpencil ini? Hei, sepertinya perjalanan jenderal ini tidak sia-sia, hahaha. Penguasa kota Liuyun, Yuan Tuo, melangkah maju dengan cepat, membungkukkan pinggangnya, dan tersenyum datar. Ini adalah putri dari tetua kelima klan Xiao, keluarga terbesar di kota Liuyun. Namanya adalah Xiao Lingqi. Dia adalah berusia 21 tahun ini. Pernikahan, Jenderal Hui memang sangat cerdas, dia adalah wanita tercantik di kota Liuyun kita. Benar, si Tunan juga mengangguk dengan cepat dan tersenyum meminta maaf, jika Jenderal Hui jatuh cinta padanya, itu akan menjadi berkah terbesar dalam hidupnya. Ngomong-ngomong, ada pepatah yang mengatakan bahwa aku tidak tahu apakah aku harus menganggapnya serius. Dia juga memiliki identitas lain, dia adalah Bibi Yunce. Apa, kata Yunce, menyebabkan ekspresi Feng Hui tiba-tiba berubah. Lalu dia menyeringai lebar dan tertawa keras, jadi, kecantikan kecil ini sebenarnya adalah keluarga Yunce. Oke, hahaha, itu sungguh luar biasa, karena dia adalah anggota keluarga Yunce, bahkan jika aku harus merampoknya, aku harus merebutnya. Tarik dia ke mobil jenderalku. Tindakan perampokan yang jahat ini, dia lakukan di sini dengan sangat tidak bermoral. Karena di tempat mungil ini, semuanya rendah hati di hadapannya. Apapun yang ingin dia lakukan, tidak ada yang bisa menolak, apalagi siapa pun yang bisa menghakiminya. Satu-satunya yang bisa mereka lakukan adalah patuh dan menggigil. Setidaknya Feng Hui berpikir demikian. Kemudian, saat suaranya jatuh, sebuah suara dingin, sepertinya datang dari neraka. Siapa di antara kalian yang berani menyentuh dia sekali? Coba bersambung.